Persekutuan doa masa Pantekosta. Hari Rabu Kliwon 8 Juni 2022 dengan tema sebetulnya apa yang sedang terjadi. Tertulis dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-9 sampai 15. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat dan damai Tuhan beserta kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan doa saat ini. Terima kasih tak lupa kami haturkan pada tuan rumah yang sedang menyediakan tempat dan segala sesuatunya, sehingga kita dapat bersama kembali. Mari kita mulai dengan bersama-sama masuk dalam saat teduh. Bapak, Ibu, dan Saudara dan anak-anak semua yang dikasihi Tuhan, memuji Tuhan adalah bagian penting dari kekayaan rohani yang mengajarkan kita untuk memperbanyak syukur kita pada Tuhan. Mari kita pujikan dengan kidung jemaat nomor 289 bait yang pertama dan kedua, Tuhan Pencipta Semesta. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan anak-anak semua yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk dalam doa saya hantarkan. Tuhan Allah yang penuh kemuliaan, kami bersyukur untuk kesempatan berjumpa kembali dengan saudara-saudara seiman pada saat ini. Puji dan sembah hanya kepadamu, hanya oleh pertolonganmu lah kami dimampukan untuk menyatakan kasih kami kepada saudara seiman. Ya Tuhan, kami masih menantikan saudara kami yang masih di rumah atau dalam perjalanan, yang sakit Engkau berkati, yang berhalangan karena tugas dan kegiatan kemasyarakatan kiranya Engkau berkati, yang dalam beban berat Engkau juga berkati. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap akan mendengar dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua, sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dari Surat Roma pasal 10 ayat 9 sampai dengan yang 15. Demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.
Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tema dari persekutuan doa yang dirangkai oleh LPPS, Lembaga Pengkaderan dan Pendidikan Sinodi GKI Wilayah Jateng dan Sinodi GKJ, sebetulnya ada apa? Kalau kita melihat fenomena akhir-akhir ini di tengah-tengah kehidupan berbangsa, nampak bahwa peran kita sebagai gereja, sebagai orang Kristen sangat-sangat minim kalau boleh dikata. Sudah ada beberapa yang menyuarakan ketika rancangan undang-undang kekerasan terhadap perempuan diproses, gereja nampaknya enggan untuk memberi komentar, untuk memberi warna pada forum-forum diskusi yang tengah dan sudah terjadi. Nah, sebenarnya ada apa dengan kita? Kalau kita melihat flashback pada kisah tentang Rasul Paulus, di mana ketika dia menyatakan bahwa dia adalah warga negara Romawi dan dia punya hak, punya kesempatan untuk sampai ke kota Rom dan menjadi impian dan harapan walaupun dalam posisi sebagai terdakwa. Tetapi agaknya kesempatan ini dia gunakan dengan sebaik-baiknya untuk memulai pewartaan Injil, karena dia percaya ketika Injil sudah diberitakan di kota Rom sebagai pusat budaya, pusat kegiatan dan politik pada waktu itu, karena ada dua, yaitu Rom dan Alexandria, Mesir, sebagai pusat yang berkembang di saat itu, maka momen yang sangat indah ini, walaupun dalam kondisi sebagai terdakwa, Paulus memanfaatkan untuk mewartakan Injil. Dalam tekanan yang begitu luar biasa, dia mampu keluar dan bangkit dari keadaan yang seperti ini. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita ketika kehidupan politik sudah sedemikian, politik identitas sudah sedemikian rupa, maka sebenarnya kenapa gereja, kenapa kita takut mengambil peran untuk menyuarakan tentang kebenaran? Beragam media sosial yang sudah ada, agaknya kita juga cenderung takut ya, barangkali kita takut dibully, takut mendapat komentar yang sangat pedas dari netizen Indonesia. Karena netizen Indonesia itu sudah sangat terkenal buas ya. Bahkan akun wasit yang memimpin pertandingan SEA Games antara Thailand dan Indonesia itu bisa dibekukan oleh netizen Indonesia. Jadi dan berulang kali itu dinampakkan di TikTok tentang bagaimana
pertandingan antara Thailand dan Indonesia. Jadi mungkin keengganan kita adalah kita takut mengambil peran karena resiko yang begitu besar. Kalau kita melihat Paulus itu juga dia mengambil resiko cukup besar, hukumannya mati kalau dia harus ke Roma. Dan resiko itu sudah dipertimbangkan, tetapi beliau melakukan sebuah tindakan yang sangat luar biasa. Jadi kita perlu belajar dari Paulus, walaupun mungkin resikonya kematian, resikonya dibully ya. Itu kan sebenarnya resiko yang sangat tidak sebanding dengan resiko yang ditanggung oleh Rasul Paulus. Jadi sebetulnya ada apa dengan kita, kenapa kita tidak berani menghiasi Instagram, Reels, TikTok, Facebook dengan kabar baik yang mungkin perlu kita suarakan di tengah-tengah carut-marutnya ketidakadilan yang sedang terjadi. Kiranya Tuhan menolong kita. Kita masuk pada saat teduh. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya setelah kita menerima berkat darinya, kita punya kesempatan mengaturkan syukur kita pada Tuhan dengan iringan pujian Kidung Jemaat 247 bait pertama sampai yang ketiga. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk menutup persekutuan doa masa Pentakosta ini. Saya hantarkan. Ya Tuhan Allah yang penuh kemuliaan, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini dalam persekutuan doa masa Pentakosta tahun 2022. Dan dari awal hingga akhir dalam berkat-Mu. Juga ungkapan syukur kami atas berkat-Mu, terimalah dan sucikanlah agar bermanfaat bagi karya kabar baik yang dilakukan gereja-Mu GKJ Karangnonggo. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya, kasih yang nyata satu dengan yang lain, kasih yang nyata dari tuan rumah. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, mohon berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk kasih yang dinyatakan hari ini juga untuk tuan rumah. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Sampai berjumpa di lain waktu. Tuhan memberkati. Terima kasih.